Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih dong ya, harus tetap semangat walau kita belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga pembelajaran tematik tema 3A subtema 1. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini, kita akan sama-sama belajar tentang mensyukuri nikmat Tuhan sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. ATT masih ingat sila pertama Pancasila bunyinya seperti apa? Ya, betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Wah, pinter nih, ATT masih ingat. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ya, ada 5 ya. Yang pertama, membutuhkan makanan. Yang kedua, dapat bergerak. Yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang kelima, bernafas. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak. Manusia sebagai makhluk hidup, Allah beri kemampuan untuk leluasa bergerak. Contohnya, ATT dapat menggerakkan tangan untuk menulis dan atau menggambar. Kemudian dapat berpindah tempat dengan cara berjalan kaki. Misalnya di rumah kalian berpindah dari kamar ke kamar mandi atau juga dari rumah ke sekolah. Selain manusia, di sekitar kita juga terdapat makhluk hidup lain, yaitu hewan dan tumbuhan. Ternyata Allah menciptakan hewan dan tumbuhan juga untuk memberikan manfaat kepada manusia. Misalnya, kita dapat mengolah sayur-sayuran, kemudian hewan ya misalnya ayam dan sapi untuk diolah menjadi makanan yang kita konsumsi. Atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut, yaitu dapat bergerak dan menghadirkan hewan dan tumbuhan yang bermanfaat untuk kita, hendaknya kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu cara untuk kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah diberikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah tersebut? Bagaimana ya? Beberapa contoh sikap yang menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat dari Allah adalah: yang pertama, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai ajaran agama. Jadi kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan tubuh kita. Kenapa ya? Karena tadi kan kita sudah membahas Allah itu memberikan kita kenikmatan bergerak ya, kita dapat dengan leluasa bergerak, juga berpindah tempat dengan berjalan kaki ya. Nah, karena Allah telah memberikan kita kenikmatan bergerak, kita dapat menunjukkan rasa syukur kita dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Misalnya, memakan makanan yang bergizi, berolahraga, juga tidur yang cukup. Kemudian yang ketiga, merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita.
Tadi ya, kita juga sudah membahas kalau di sekitar kita itu ada makhluk hidup lain, yaitu hewan dan tumbuhan yang bermanfaat untuk kita. Karena hewan dan tumbuhan ini bermanfaat untuk kita, nah kita mensyukurinya dengan cara merawat hewan dan tumbuhan itu ya. Jadi kita tidak boleh merusaknya. Karena apa? Karena hewan dan tumbuhan itu bermanfaat juga ya untuk kita ya. Ini dia beberapa contoh sikap bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sekarang, tahukah Teteh, Aa, jika bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama Pancasila ini disimbolkan atau lambangnya yaitu bintang emas. Ya, ini dia ya simbolnya. Bintang emas ini maksudnya bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adanya Tuhan. Sampai sini gimana? Sudah paham penjelasan Ibu? Jika sudah paham, silakan kerjakan latihan di buku paket halaman 14, 15, dan 36. Selamat mengerjakan ATT.